Hai, perkenalkan nama saya Suharteti, NIM 857613562. Hari ini saya akan mengerjakan praktikum tentang sistem pencernaan. Berikut beberapa penjelasan yang akan saya sampaikan. Silakan perhatikan ya. Sistem pencernaan manusia adalah rangkaian organ yang berfungsi untuk mengolah makanan mulai dari mulut sampai anus agar dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Berikut penjelasan lengkap proses sistem pencernaan. Di sini saya mempunyai tabel gambar lebih tepatnya, di mana di sini tertera sistem pencernaan di dalam tubuh kita dari mulut hingga anus. Sistem pencernaan manusia adalah rangkaian organ yang berfungsi untuk mengelola makanan mulai dari mulut sampai anus agar dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Berikut penjelasan proses sistem pencernaan. Sistem pencernaan yang pertama adalah mulut. Di sini ya teman-teman, letak mulut. Di dalamnya ada gigi, ada lidah, ada air liur, enzim-enzim lainnya. Mulut. Proses pencernaan dimulai di mulut, tempat makanan masuk. Gigi mengunyah dan menghancurkan makanan secara mekanik, sedangkan enzim amilase dari air liur membantu memecah karbohidrat secara kimiawi sehingga makanan menjadi lebih halus dan mudah dicerna. Selanjutnya lidah membantu mencampur makanan dengan air liur dan mendorongnya ke kerongkongan. Kemudian setelah makanan masuk melalui mulut, selanjutnya masuk ya teman-teman ke sini. Jalur panjang ini disebut kerongkongan atau eksofagus. Jangan sampai keliru ya teman-teman. Di dalam leher sini terdapat dua saluran. Yang pertama tenggorokan, yang kedua kerongkongan. Untuk sistem pencernaan itu namanya kerongkongan, untuk sistem pernafasan namanya tenggorokan. Jangan sampai keliru ya teman-teman. Kerongkongan atau esofagus. Makanan yang telah dikunyah akan didorong ke kerongkongan, yaitu saluran sepanjang sekitar 25 cm yang berfungsi mengantarkan makanan menuju lambung dengan gerak peristaltik. Otot khusus di bawah kerongkongan mencegah makanan naik kembali ke mulut. Dari kerongkongan atau eksofagus, makanan kemudian masuk ke dalam lambung ya teman-teman. Di dalam lambung, makanan dicampur dengan asam lambung dan enzim pencernaan sehingga makanan dilumatkan menjadi bentuk pasta atau cairan kental. Asam lambung juga berfungsi membunuh bakteri dan kuman dalam makanan. Proses ini berlangsung sekitar 3 sampai dengan 4 jam di dalam lambung. Dari lambung, makanan kemudian berjalan masuk ke dalam usus halus ya. Di dalam usus halus, makanan cair dari lambung masuk ke usus halus yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ilum. Di sini enzim dari pankreas dan cairan empedu dari hati memecah protein, lemak, dan karbohidrat menjadi molekul kecil yang dapat diserap. Nutrisi hasil pencernaan kemudian diserap ke dalam aliran darah melalui dinding-dinding usus halus. Dari usus halus ini, makanan kemudian masuk ke dalam usus besar. Apa sih yang terjadi di dalam usus besar? Di dalam usus besar, sisa makanan yang tidak tercerna masuk ke usus besar, di mana air dan garam diserap kembali. Usus besar bertindak sebagai tempat penampungan sementara sisa makanan menjadi tinja. Proses penampungan ini berlangsung selama 24 sampai 48 jam sebelum tinja dikeluarkan. Kemudian yang terakhir, setelah sisa makanan melewati usus besar diproses menjadi tinja. Sisa makanan atau tinja masuk ke dalam sini ya teman-teman. Keluar melalui anus atau rektum ya. Anus adalah saluran akhir dari sistem pencernaan yang berfungsi
berfungsi sebagai jalan keluarnya tinja dari tubuh secara terkontrol melalui otot sphincter anus. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi.